mitra Timwas Bencana DPR RI yang saya muliakan. Memang kalau soal bencana ini pimpinan izin, sudahlah dari tadi kami mendengarkan soal efisiensi anggaran, tapi paling tidak dalam soal pembahasan ini Pak, pimpinan izin usul saja waktu jangan diefisiensikan. Karena saya kira soal bencana ini tidak boleh ada negosiasi karena ini kepentingan masyarakat secara umum. Recording in progress. Kedua, usulan kami pimpinan, kalau misalnya dimungkinkan rapat Timwas ke depan ini mungkin dalam bentuk FGD dan lokasinya di alam, terbuka gitu. Karena ini bencana ini kan soal alam. Dan kadang-kadang kalau di ruangan begini rawan ngantuk pimpinan. Rawan ngantuk dan mungkin masih ada saling menjaga informasi gitu. Sehingga kadang-kadang tidak terlalu lepas. Mungkin pembahasan ini mungkin lebih suasana yang informal gitu. Dan selanjutnya tadi kami mendengar dari BMKG Pak. Ini kan BMKG pimpinan tadi sudah menyampaikan bahwa sumber dari dampak ini semua sebenarnya hulunya ada di BMKG. Nah yang saya mau tanyakan kepada BMKG ini, tapi langsung dijawab cepat aja Pak, izin Pak. Sebenarnya seberapa akurat prediksi BMKG ini Pak? Kalau dari persentase 50-95, kira-kira yang Bapak prediksi ini, baik itu soal potensi gempa, potensi tsunami, potensi banjir, dan lain sebagainya, itu seberapa persen Pak? Karena menurut saya, kita ini jangan sampai capek mohon maaf, nyuci piringnya aja. Nah sementara di hulunya sendiri, ya, jadi tebak-tebak buah manggis gitu. Nah itu BMKG tadi Pak. Gimana Pak? Bukan Pak, maksudnya gini, ini kan kadang-kadang Basarnas, BNPB sudah bersiap diri karena mendengarkan BMKG, tapi ternyata tidak kejadian, kira-kira begitu. Jadi ini kayak ramalan-ramalan cuaca yang misalnya mungkin saja tingkat akurasinya belum. Maksud saya begini Pak BMKG, arah saya itu adalah yang tadi Bapak usulkan soal alat tadi itu Pak. Soal alat itu kalau memang itu betul-betul bisa meningkatkan kepercayaan diri Bapak sebagai BMKG, meningkatkan kepercayaan publik Pak terhadap prediksi Bapak itu, adakan Pak. Negara tidak boleh bernegosiasi terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan umum Pak, kepentingan masyarakat. Karena kalau kita bercanda soal ini Pak, menurut saya, ya percuma kita nyuci piring terus di ujung, hulunya nggak dibenerin. Sama kita bicara soal tsunami di Sulawesi Tengah 2018 kemarin Pak. Itu kejadian luar biasa Pak. Seluruh bencana alam bereuni di sana Pak. Ada yang namanya likuifaksi, ada yang namanya tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah kami kepala daerah pada saat itu Pak bingung mau bantu yang mana dulu pimpinan. Yang terkena likuifaksi harus dibantu itu ada pergeseran tanah Pak. Berkilo-kilo, bukan bermeter Pak, berkilo-kilo. Kami kehilangan 2 kelurahan pada saat itu Pak, ini sebagai contoh saja. Terus tidak ada, mohon maaf, peringatan dini, mesinnya rusak Pak. Yang tsunami itu Pak, di pantai kami itu. Nah ini siapa yang mau kita salahkan? Sementara pada saat itu saya masih ingat betul, tidak ada peringatan dari BMKG sebelumnya. Nah ini harus betul-betul maksud saya, izin pimpinan, kalau TNI Polri tidak usah kita bahas lah. TNI Polri selalu di depan, Basarnas selalu di depan, BNPB selalu di depan Pak. Tapi kita juga tidak mungkin kemudian mengandalkan selalu udah gampang lah, nanti juga kalau ada apa-apa ada TNI, ada Polri, ada Basarnas, ada BNPB, artinya kan kita tidak kolaborasi. Nah soal ATR BPN ini Pak, izin Pak, sampai sekarang Pak, masih banyak laporan kepada kami, termasuk di Sulteng Pak, terkait dengan kejelasan lahan yang terdampak daripada bencana alam pada saat itu Pak. Soal ZRB sendiri sampai sekarang masih belum paripurna itu Pak. Nah itu mohon maksudnya, kasihan ini warga kita yang masih ada di Huntap tapi tidak ada sertifikatnya. Kita tahu bahwa ATR ini kan pencatatan, tapi paling tidak ada kolaborasi, ini Kemendagri, Pak Kemendagri izin Pak, ini kan soal lahan kan ada di daerah Pak. Nah ini kadang-kadang banyak juga kepala daerah yang saya tidak tahu apakah itu tidak masuk dalam visi misinya, saya tidak tahu itu tidak masuk dalam program dia, tapi kadang-kadang ini terlupakan. Nah ini perlu diingatkan kembali Pak, gitu loh. Nah soal pemadam kebakaran tadi Pak, saya sepakat Pak, makhluk kita damkar aja untuk mengurus warga kita ini Pak. Kok kita ini masih minta-minta sama Korea gitu loh. Sementara di luar sana ada dana 300 triliun menguap. Beratus-ratus triliun diambil orang Pak, tidak jelas. Nah ini saya kira penting juga Pak. Pimpinan izin, damkar ini perlu Pak. 2 detik lagi pimpinan. 2 detik lagi. Iya. Iya.
Enggak, karena kami merasakan betul Pak, pada saat itu Pak, kami kekurangan resource Pak, kami kekurangan alat dan lain sebagainya. Sehingga saya kira ini penting sekali. Yang terakhir tadi pimpinan, saya masih ingat betul di rapat perdana, Kementerian Agama maupun Kementerian P3 ini kami usulkan untuk masuk dalam tim WAS ini. Kenapa? Pak Menteri, Pak Menteri, selain urusan memulihkan badan, ada juga memulihkan jiwa ini bagi korban-korban terdampak yang tadi kita sudah sampaikan. Gitu. Itu penting sekali Pak. Karena banyak orang badannya sudah sehat, jiwanya terganggu. Atau dia pura-pura sehat, padahal jiwanya juga masih bermasalah. Begitu pula Kementerian P3A, itu yang terdampak dari korban-korban bencana ini banyak perempuan dan anak-anak, sehingga terjadilah tadi itu. Ya kan yang tadi Ibu jelaskan. Jadi olehnya itu pimpinan terima kasih banyak. Kami khususnya dari fraksi PAN ini ingin memastikan bahwa proses ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan ke depan apa yang kita dapatkan ini betul-betul bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima